Pemirsa, Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Putri Adelia, dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah gejolak global. Kementerian Pertanian mencatat stok beras nasional saat ini mencapai 4,3 juta ton. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian tersebut melampaui rekor sebelumnya dan masih berpotensi meningkat dalam waktu dekat. Pemerintah bahkan memproyeksikan stok beras dapat menyentuh 5 juta ton dalam waktu mendatang. Lonjakan stok yang signifikan mendorong pemerintah menambah kapasitas penyimpanan. Dari total kapasitas gudang sekitar 3 juta ton, pemerintah menyewa tambahan hingga 2 juta ton sebagai langkah antisipasi. Sektor pangan alhamdulillah hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Stok kita 4,3 juta, tidak pernah terjadi. Tahun lalu maksimal 4,2, hari ini 4,3 juta ton. Bulan depan 5 juta ton. Kita sudah kapasitas gudang hanya 3 juta ton, kita sewa gudang 2 juta ton kapasitasnya. Ini selesai, pangan selesai. Jadi alhamdulillah bulan suci Ramadan bukan harga beras menjadi penyumbang inflasi. Dan puluhan tahun, 10-20 tahun terakhir, biasanya nomor 1 penyumbang inflasi adalah beras. Ini selesai. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi pertanian melalui pengembangan bioenergi. Salah satunya melalui program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya Kementerian Energi Nasional. Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan melalui pengembangan bioetanol E20. Program ini diharapkan menjadi lompatan besar menuju kemandirian energi berbasis pertanian. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang resmi memperkuat kerjasama di bidang sektor pariwisata. Kesepakatan ini ditandatangani dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation di kantor Kementerian Pertahanan Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata Jepang yang berpusat di Tokyo. Dokumen kerjasama ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan Menteri Pariwisata Jepang Yasushi Kaneko. Penandatanganan dilakukan bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang. Selain memperkuat kolaborasi dengan negara-negara Asia Timur, kerjasama ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap dampak ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi pergerakan wisatawan. Japan has long been an important tourism partner for Indonesia. In 2025, Indonesia welcomed more than 380,000 Japanese visitors, marking a 12% increase compared to 2024. Japanese travelers are well known for their appreciation of culture, nature, and high-quality experiences, differences that align closely with Indonesia's tourism offerings. Total seat capacity between Indonesia and Japan now reached 685,000 seats, around 46 flights weekly. But the interest from Japanese tourists to Indonesia with their searches in the internet has reached 6.3 billion searches. So I think it is very important to increase the connectivity between our two nations. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi promosi pariwisata bersama, pengembangan produk wisata seperti wellness, gastronomi, bahari, dan budaya, serta penguatan pariwisata berkelanjutan dan desa wisata. Kerjasama ini juga mencakup peningkatan konektivitas udara, pengembangan sumber daya manusia, hingga peluang investasi perlindungan wisatawan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Putri Adelia, sampai jumpa.